Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi transenden untuk fungsi logaritma asli. Nah, sekarang kita bahas fungsi transenden untuk fungsi eksponen atau fungsi eksponensial. Nah, jadi fungsi eksponen asli itu adalah inverse dari fungsi logaritma asli atau kebalikannya. Jadi yang disebut inverse itu adalah kebalikannya atau seperti cermin gitu ya. Nah, dapat dilihat di grafik di sini. Jadi kalau sebelumnya itu ini logaritma asli itu kan bentuknya itu grafiknya monoton naik dan cenderung cekung ke bawah gitu ya. Sedangkan kalau grafik eksponen itu kebalikannya, jadi cenderung naik, monoton naik, tapi cekungnya cenderungnya ke atas. Gitu ya. Balikan dengan logaritma asli. Ini untuk sifat-sifat eksponensial sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh dengan pangkat gitu ya. Sifat-sifat pangkat. Nah, seperti ini kan misalnya pangkat 0. Nah, sifatnya kan pangkat kalau dulu kan mungkin kita belajarnya A pangkat 0 atau misalnya X pangkat 0 gitu ya. Hasilnya adalah 1 gitu. Nah, sekarang kita ganti menjadi E gitu. E ini adalah eksponennya. Pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini kalau misalnya eksponennya pangkat 1, ini adalah nilai eksponennya sendiri yaitu 2,718. Atau yang tadi ya sebut dengan bilangan Euler. Nah, terus ini ln E itu sama dengan 1. Lalu ini ya, pangkatnya jika dikalikan jadi berubah ditambah. Kalau pangkatnya dibagi jadi berubah pengurangan. Kalau di dalam kurung berarti berubah jadi perkalian. Dan kalau pangkatnya pangkat ln A itu artinya A. Jadi nilai ini aja. Gitu. Lalu ini turunan eksponensial. Nah, kalau misalnya turunan eksponensial itu kalau kita lihat di sini ada epsilon epsilon pangkat X itu maka kita turunkan menjadi pangkat X saja. Tapi kalau pangkatnya itu adalah suatu fungsi, misalnya pangkat U ini adalah fungsinya, berarti yang kita turunkan adalah si U-nya di sini jadi turunan dari U dan kita tulis ulang si pangkat U-nya. Gitu ya, bisa gini ataupun gini. Nah, misal Y-nya itu sama dengan pangkat X. Berarti X-nya itu sama dengan ln Y, atau diturunkan kedua ruas gitu ya. Nah, terus ini 1, berarti ini kita turunkan jadi 1. Nah, ini kita turunkan jadi 1 per Y dikali dxy. Nah, dxy ini adalah, ini kan pindah ruas berarti, sama dengan Y. Ini sama dengan pangkat X ya, Y ini kan, nah, Y ini kan nilainya pangkat X gitu ya. Nah, berarti Y aksen itu sama dengan Y. Ya gitu ya. Lalu ini kita latihan soal biar lebih paham gitu ya sama materi yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, misal kita tentukan turunan dari ini ya. Fungsi yang pertama itu epsilon 4 pangkat 4x kuadrat. Berarti kita turunkan adalah ini dulu. Nah, turunan dari 4x kuadrat itu sama dengan 8x gitu kan. Ya, turunannya adalah 8x ini. Lalu kita tulis lagi nih, tulis ulang ini. Berarti dikalikan 4x kuadrat. Pangkat 4x kuadrat. Nah, sama halnya dengan tangan X. Ini juga sama, berarti kita turunkan dulu menjadi secant kuadrat X, baru kita tulis lagi. Pangkat tangan X. Nah, ini juga sama, yang ketiga. Cuma di sini karena ada 2 ya, ini dan ini. Berarti kita buat pemisalan. Gitu. Pemisalannya, misal U-nya itu adalah X kuadrat, dan V-nya itu adalah pangkat 2x kuadrat. Lalu kita ubah U-nya itu, U aksennya adalah 2x. Lalu V aksennya adalah di sini ya, berarti ini 4x dikalikan pangkat 2x kuadrat. Nah, turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini x kuadrat ya. Nah, lalu di sini kita turunkan menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U aksennya adalah 2x. V-nya itu adalah ini, pangkat 2x kuadrat. Lalu ditambah U-nya itu adalah x kuadrat. Ditambah V aksennya itu adalah 4x dikali 2x kuadrat. Nah, jadi ini kita keluarkan nih si 2x kali 2x kuadrat. Nah, sisanya berapa? Yang ini kan berarti sisanya 1 ya.
kali ke sini berarti jadinya 2x kali dipangkat 2x kuadrat. Ditambah, nah sisa dari ini berapa? Ini kan ada x kuadrat ditambah dikali 4x dikali pangkat 2x kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya dikurangin 2x kali 2x kuadrat, berarti sisanya adalah 2. Ini ya, sisanya 2, di sini ada x kuadrat. Di sini kan berarti udah habis ya. Berarti sisanya adalah 2x kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah karena di sini ada sama nih, ada 2x, ini ada 4x, berarti bisa dikurangi ya. Ini juga ada sama, jadi kita bisa keluarkan di sini jadi 2x dikali pangkat 2x kuadrat dikali sisanya berarti 1 ditambah 2x kuadrat. Seperti itu. Lalu ini selanjutnya turunan dari epsilon pangkat x kuadrat ln x. Nah, diturunkan berarti kita tulis lagi epsilon x kuadrat ln x, baru kita turunkan si ininya. Jadinya x kuadrat dikali ln x, berarti kan 1 per x ya, ditambah 2x ln x. Nah, jadi kita bisa keluarkan di sini berarti x dikali pangkat x kuadrat ln x dikalikan 1 ditambah 2 ln x. Ya, ketika kita keluarkan, ini kan keluarin berarti x-nya sisa. X-nya kita keluarin di sini. Jadi ini ya. Nah, berarti sisanya adalah 1 ditambah 2 ln x. Nah, atau 1 tambah ln x kuadrat. Jadi 2 ini pindah ke sini. Jadi pangkat x kuadrat ln x dalam kurung dikali 1 tambah ln x kuadrat. Nah, ini untuk contoh integral eksponen. Jadi dx dari pangkat x itu sama dengan pangkat x. Maka integralnya itu adalah integral dari x dx itu adalah x tambah c. Pangkat x ya tambah c. Yang juga sama, berarti ini soalnya misal u-nya itu adalah negatif 4x gitu ya. Berarti kan si pangkatnya kita jadikan u. Terus du per dx atau turunannya adalah min 4. Nah, berarti du per min 4 itu sama dengan dx. Nah, lalu lanjut kita ingin integralkan si fungsi pangkat negatif 4x. Nah, berarti ini pangkat u. Berarti pangkat u-nya kan ini ya. Kan kita sudah misalkan tadi di sini. Berarti diganti jadi pangkat u dikali dx-nya adalah du per negatif 4. Nah, baru kita bisa integralkan seperti biasa. Negatif 1/4 integral dari pangkat u du. Nah, berarti ini jadinya negatif 1/4 pangkat u ditambah c. Nah, ini baru kita ubah jadi negatif 1/4 pangkat min 4x tambah c. Ini juga sama, kita misalkan dulu. Jadi misalkan kita u-nya itu yang pangkat x min 1 misal. Nah, kita lihat yang rumus fungsinya agak panjang gitu yang dimisalkan tuh. Begitu du per dx-nya itu adalah x. du-nya itu adalah x kali dx. Gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke sini. Ini adalah yang awal tadi, berarti sama dengan tadi x kali dx itu adalah sama dengan du, ini adalah u, berarti 1 per u dikali du. Sama dengan, nah integral dari 1 per u dikali du adalah ln u. Ln u tambah c, berarti u-nya itu tadi adalah pangkat x min 1, berarti hasilnya adalah ln pangkat x min 1 tambah c. Lalu ini selanjutnya kita misalkan juga, ini ada pembatasnya nih dari 0 sampai dengan ln 2. Pangkat negatif 3x dx. Nah, misal u-nya itu adalah negatif 3x ya, yang ini. Kita turunkan, berarti hasilnya adalah min 3. Jadi min 3x diturunkan jadi min 3. Terus dx-nya itu adalah du per min 3. Nah, lalu
ini berarti kita masuk lagi ke sini. Nah, kita ubah lagi. Nah, di sini kita akan lihat nih pembatasnya. X-nya sama dengan 0, berarti U-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan ln 2, maka U-nya itu adalah min 3 ln 2. Ya, dari yang turunan pangkat tadi, min 3 ln 2. Nah, lalu di sini kita tulis ulang. Di sini pembatasnya itu dari 0 sampai negatif 3 ln 2. Sini E pangkat U dikali, ini kan dx-nya itu adalah du per min 3. Kita bisa keluarkan nih si min 3 kita keluarin ke sini, jadi min 1/3 integral dari 0 sampai 3 ln 2 E pangkat U du. Nah, berarti sini kita bisa ubah, berarti ketika diintegralkan berarti E pangkat U-nya itu dari 0 sampai negatif 3 ln 3. Nah, kita bisa kurangkan 3 ln 2. Negatif 1/3 dikali epsilon negatif pangkat negatif 3 ln 2 dikurangi E pangkat 0. Nah, berarti kan ini kita bisa pindah luaskan ke sini ya, dipangkatkan negatif 3 kurangi 1. Nah, berarti di sini 2 pangkat negatif 3 dikurangi 1. Ini 1/8 kurangi 1, jadi hasil akhirnya adalah min 1/3 dikali min 7/8. Lalu kita kalikan, ini jadi positif. 1 kali 7 jadi 7, 3 kali 8 jadi 24. Nah, seperti itu untuk integral eksponensial. Jadi kurang lebih mirip dengan integral yang sebelumnya ya, cuman ini kita ada pangkat-pangkatnya saja. Nah, ini untuk selanjutnya. Tetap kita misalkan terlebih dahulu ya. Kita misalkan lalu kita turunkan. Nah, dapat ya ini. Udah gitu kita jangan lupa batasannya juga kita ubah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan 1, maka U-nya, nah ini U-nya kita tinggal masukin aja ke sini kan. Berarti negatif 3 kali X-nya 1, berarti 1 kuadrat sama dengan negatif 3. Kalau X-nya 3, berarti negatif 3 kali X-nya 3 kuadrat, negatif 27. Nah, didapat berarti pembatasnya ini. Lalu ini integral 1 sampai 3 ini ya, yang tadi sama, kita tulis ulang. Nah, lalu ini dx-nya kita ganti menjadi du per negatif 6x. Nah, lalu kita bisa coret di sini si x-nya. Ini hasilnya adalah negatif 1/6 integral dari 1 sampai 3 E pangkat U kali du. Nah, jadi sini pembatasnya U-nya itu adalah min 27 dan min 3. Nah, baru kita ubah nih biar gak negatif, jadi kita kali negatif. Hasilnya adalah ini. Nah, ini untuk sifat-sifat fungsi eksponensial dan logaritma umum. Nah, jadi kalau A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A, gitu ya. Jadi A pangkat X. Nah, ln A pangkat X yaitu jadi X ln A. Jadi ini X-nya pindah ke depan ya. Ini juga sama, ya sama dengan log A kali X, berarti X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini ln X sama dengan Y ln A, logaritma A dikali X, sama dengan ln X per ln A. Ini dx log X itu log AX itu sama dengan 1 per X ln A. Kalau ini untuk dx dikalikan dengan AX sama dengan AX dikali ln A. Untuk X pangkat A dx integral dari X pangkat A dx itu sama dengan X pangkat A tambah 1 dibagi A tambah 1 ditambah C. Gitu ya. Untuk A tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini sifat fungsi eksponen dan logaritma umum. Yang kedua itu ada
Jika A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan X serta Y adalah bilangan ganjil, maka sama kayak tadi, ya ini tinggal ditambah, ini tinggal dikali, ini berarti 1, 1. Ini berarti dikurangi, nah ini berarti sama 1, 1. Ke A1 ke B1. Nah, ini proof the equation. Jadi kalau misalnya contoh soal A pangkat X per A pangkat Y. Nah, itu sama dengan epsilon ln A pangkat X dibagi Y pangkat X. Nah, ini bisa kita ubah jadi pangkat titik sini. Nah, karena dibagi berarti kan Y-nya dikurangi, ya. Nah, dikurangi. Lalu ini X-nya dipindah ke depan. Juga sama. Baru kita keluarkan lagi jadi X min Y dikalikan lawan A. Berarti ini adalah A pangkat X min Y. Nah, terus untuk A pangkat X di dalam kurung dikalikan dengan pangkat Y. Berarti ini kan kita bisa ubah jadi epsilon Y, Y-nya pindah ke depan, jadi ln A pangkat X. Sini X-nya pindah ke depan juga, jadi YX ln A, baru kita hitung epsilon Y kali pangkat Y kali X ln A itu sama dengan A pangkat YX atau A pangkat XY. Sama saja ya. Nah, ini untuk DX kali A pangkat X. Turunannya berarti A pangkat X dikalikan dengan ln A. Ini A pangkat X dikalikan DX, diintegralkan berarti jadinya 1 per ln A dikali AX tambah C. Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini carilah, misalnya latihan soal, biar lebih paham, carilah DX 3 pangkat akar X. Nah, misalnya dulu si U-nya itu adalah akar X. Nah, DX dikali 3 akar X sama dengan, ini kan berarti kita bisa pindahkan ke depan 3 dikali akar X 3 dikali pangkat ya, pangkat akar X dikalikan ln 3 dikalikan DX akar X gitu. Jadi yang pertama berarti kita ini tulisin dulu, lalu diturunkan ya, berarti tulis lagi, lalu turunkan keseluruhannya di ln 3, lalu turunkan si ini aja akar X-nya saja. Karena di sini ada DX dikalikan akar X kayak gitu. Lalu diturunkan. Nah, baru kita hitung jadi 3 kali pangkat akar X dikali ln 3 dibagi 2 kali akar X. Seperti itu ini untuk soal eksponensial yang tadi. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Kalau misalnya diturunkan, berarti jadinya pangkatnya dikedepanin 5. Terus kita turunin lagi, dikurangi pangkatnya jadi pangkat 4, lalu kita turunkan yang di dalam sini ya. Tambah ini berarti 5x pangkat 4 tambah 2 ln 5 kali 4x pangkat 3. Ya, terus kita lanjut ke sini, berarti jadinya 4x pangkat 3 dikali 5x pangkat 4 tambah 2 dalam kurung 4 kita tambah 5 pangkat x pangkat 4 ditambah 2 ln 5 ya. Karena ini kan dikedepanin ya, siniin. Nah, berarti kita bisa keluarkan lagi angka berapa ya, 5 nya ya.
Nah, terus berarti di sini sisanya adalah 5 X pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambah 5 X pangkat X pangkat 4 tambah 2 ln 5. Nah, baru kita hitung. Di sini 5 nah ini 5-nya kan bisa keluarin jadi 20 X pangkat 3 X pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambah 5 X pangkat 4 tambah 2 ln 5. Nah, ini yang terakhir, yaitu misal kita misalnya lagi U-nya itu adalah X pangkat 3, di sini yang paling gede ya, dan paling panjang pangkat dan fungsinya. Lalu kita turunkan DU per DX sama dengan 3X kuadrat. Ini. Lalu DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Kita masukin jadinya sepertiga. Ini ya. 2X pangkat 3 X kuadrat DX dengan sepertiga dikalikan dengan integral 2X pangkat 3 dikalikan dengan 3X kuadrat DX. Lalu ini sepertiga dikalikan 2 pangkat U ya, dikalikan 3X kuadrat dikali DX adalah DU. Nah, baru kita hitung. Jadi sepertiga dikali 2 pangkat U dibagi ln 2 ditambah C, berarti jadinya 2X pangkat 3 dibagi 3 ln 2 tambah C. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh untuk eksponensial dan juga tadi sebelumnya ada logaritma. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat lagi materi yang sebelumnya dan juga bisa memahami dan mempelajari untuk materi di minggu ini. Nah, ini nanti bisa sambil latihan-latihan lagi soal-soal yang sudah adanya dipelajari lagi. Jadi untuk pertemuan minggu ini sampai di sini, dan untuk pertemuan minggu depan insya Allah kita akan coba luring karena saya berhubung minggu ini masih cuti, jadi saya tidak bisa luring gitu ya, masih daring. Nah, insya Allah untuk minggu depan kita sudah bisa luring dan ke kampus 2 sesuai dengan jadwal yang di kampus, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.